Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ATM Podcast, saya Lita Widya menyapa Anda semua di ATM Podcast. Nah, sahabat ATM Podcast, kali ini saya berada di Tirta Wonosobo ini. Suasananya ini sangat sejuk sekali. Dan untuk sahabat ATM Podcast yang ingin berenang bisa langsung datang aja ke alamat di bawah ini ya. Nah, berbicara nih tentang perjuangan Batu yang dulunya hanya sebagian kecamatan kecil menjadi sebuah kota yang saat itu tidak serta-merta berdiri sendiri. Banyak pengorbanan dan perjuangan yang dilakukan oleh sekelompok orang hebat ini. Bahkan katanya mereka ini sampai menjual aset pribadinya, menggadaikan SK pensiunannya demi terwujudnya Batu menjadi kota yang mandiri. Nah, perjuangannya ini belum berhenti sampai saat ini untuk mewujudkan kota Batu yang lebih baik lagi. Dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang cawe-cawe dari tokoh-tokoh pejuang kota Batu. Mari kita sambut dengan penuh rasa hormat Pokja, peningkatan status kota Batu. Salam hormat untuk bapak-bapak semua. Nah, sahabat AT Podcast, kali ini saya perkenalkan untuk narasumbernya. Beliau adalah yang pertama oleh Bapak Andre Sana. Beliau adalah sebagai Ketua Presidium Pokja Peningkatan Status Kota Batu, dan Bapak Insinyur Zaidul Arifin, beliau adalah sebagai Litan Pokja, dan di sebelahnya oleh Bapak Insinyur Hari Kadaryanto dan Bapak Yani Handoko sebagai pendataan Pokja. Nah, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Pak, ini berjuang terus apa nggak capek Pak? Enggak ya, saya pikir kita ini memang harus selalu berjuang. Baik Pak, nah ngomong-ngomong tentang perjuangan ini Pak, Pokja, apa yang menjadi dari Pak Bapak Insinyur kecamatan kecil saat ini? Memang kita gini, dulu masa muda kita ini, saya, Mas Mimu, Mas Yani, Mas Dari, dulu kan kita juga aktivis nih, Ikatan Mahasiswa Kota Batu. Jadi kenapa kita kasih nama Ikatan Mahasiswa Kota Batu? Kok enggak kecamatan gitu? Itu kecamatan. Karena kita punya cita-cita Batu satu saat pasti jadi kota. Jadi kita memberikan nama waktu itu organisasi Makoba itu kota. Kita udah jauh gitu pandangan kita. Batu mesti jadi kota. Karena kenapa kita mengatakan Batu akan menjadi kota kecamatan ini? Karena potensinya luar biasa, terutama pariwisata, hortikulturanya ya, bunga-bunga, tanaman hias, sayur-mayur, macam-macam, potensinya luar biasa. Mungkin ada tambahan Pak dari teman-teman Pak Zaidul Arifin? Memang betul, jadi awalnya nama Makoba itu merupakan ikon, sehingga itulah kebangkit semangat kita itulah masih jadi mahasiswa, jadi luyuran kemana-mana itu enteng sekali. Justru peningkatan status dari kecamatan menjadi satu kecamatan, menjadi 3 kecamatan di Batu ini, saya pikir sesuatu yang mudah sekali. Pak, untuk Batu yang dari kecamatan kecil menjadi kota ini sebenarnya apa Bapak Insinyur? Sebenarnya begini, yang disampaikan itu ada sujud tadi adalah melakukan satu proses juga dan dua isu pertama yang disebutkan dari Pak ini yang tergabung di situ semua naluri insting institusi orang-orang muda dalam keadaan dan kondisi yang sangat luar biasa semangatnya karena tergabung dalam ikatan mahasiswa. Tapi sisi yang lain, instrumen yang lain ada Kopeda yang punya vertikal Kopindo.
pada saat itu Kopeda ini salah satu pelopor koperasi juga, koperasi pemuda juga. Kemudian berkaitan dengan Pokja peningkatan status, ini kajiannya itu sederhana sekali. Masyarakat Babi ini kan sangat luar biasa dari sisi SDM-nya dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah kita mengetahui dan memahami bahwa ini kajiannya ada di persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Ada letupan-letupan peningkatan status waktu itu digagas oleh teman-teman menurut 50-60 kemudian menetapkan sahabat atau teman kita Pak Andre Prana ini juga besar di media massa waktu itu Presiden diangkatlah topik itu, kemudian disambut oleh beberapa dari akademisi di wilayah Malang Raya, beberapa perguruan tinggi memberikan satu testimoni tentang keberadaan peningkatan status. Nah, ini sangat positif. Kemudian tim Pokja ini, teman-teman Pokja mengembangkan satu kajian organisasi ini menjadi 3 wilayah waktu itu, kecamatan dari Bejo, kecamatan Batu, kecamatan Bejo, dan semua tokoh-tokohnya itu tergabung di dalam skema Pokja. Dan disinilah diskusi semakin tajam dan semakin meningkat. Nah, tentu ada satu yang tidak dikhawatirkan. Perjuangan ini adalah bukan karena instruksi, tapi karena hati. Ini yang menguatkan teman-teman Pokja dengan dinamika yang ada dan keterbatasan yang ada, tapi semangat ini luar biasa. Di kajiannya itu ada kajian sosial masyarakat yang ingin seperti tadi disampaikan Presiden bahwa kita sudah waktunya menjadi kota akan kabupaten dan alhamdulillah kita bukan menjemput, tapi kita meraih. Datang ke provinsi, datang ke pusat, dinamika terjadi di Kota Pati, ada diskusi di mana-mana. Salah satunya orang organisasi keagamaan waktu itu ada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sama-sama dan merapatkan semua instrumennya masing-masing organisasi keagamaan. Hasil akhirnya adalah mendukung perjuangan peningkatan. Inilah yang tadi akan lahir sebuah program karena ini bukan itu, ada beberapa daerah atau beberapa apapun itu ada pembelian ini dari masing-masing hati tidak dalam namanya Pokja peningkatan. Ada yang tokoh agama, ada yang bakul tempe, ada yang akademisi dan berbagai, semua komponen ini dari satu melebur menjadi sebuah kekuatan. Dan ini tanpa instruksi. Instruksinya adalah kita sudah terlalu lama menjadi sebuah kecamatan yang akan dilahirkan menjadi kota administratif, hanya sebatas itu. Tidak ada kemampuan untuk memberikan satu ekses dan positif value secara keseluruhan. Di tingkat organisasi keagamaan masih ada bisa menjadi pengurus cabang. Kemudian di organisasi keolahragaan menjadi cabur-cabur. Tidak ada skup yang lebih luas, artinya bisa mengkolaborasi, memberikan satu penetrasi yang kuat tentang segala aspek di Kota Pati. Akhirnya menjadi cabang Nahdlatul Ulama, cabang Muhammadiyah. Ini kan menjadi cabang. Kalau cabang sudah setara dengan kabupaten kota yang lain, termasuk KONI sudah tidak menjadi cabur dari KONI Kabupaten Malang, dan semua ini menjadi balik dari apa yang menjadi opini bahwa kita hanya sekedar pengikut, artinya menjadi trendsetter. Kita bukan merahnya ini sekarang, tak pindah menjadi trendsetter bagi kabupaten kota yang lain sesuai dengan otonomi daerah. Apa otonomi daerah? Kota atau kabupaten kota itu harus mempunyai daya saing yang kuat terhadap daerah yang lain. Ini inti dari otonomi daerah. Ini semangat itu.
dan ada dua sisi untuk menyampaikan, karena Pokja ini kan posisinya hanya melahirkan sebuah yang mengakibatkan semua masalah, semua persoalan, semua yang ada di instrumen Kota Batu menjadi berubah. Kemudian Pokja ini posisinya di luar. Nah, untuk meyakinkan itu hanya ada dua instrumen. Yang pertama adalah lewat yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai ujung daripada aspirasi masyarakat. Yang kedua dengan pemerintah daerah sebagai mitra daripada pemerintah daerah itu. Nah, kita berharap teman-teman para anggota dewan yang ada di Kota Batu memberikan satu persen yang kuat terhadap persoalan-persoalan, manfaat-manfaat kepada masyarakat. Terutama bagaimana menyiapkan ladang persemaian untuk misalnya satu jabatan itu sudah dilahirkan. Kenapa harus kalau sudah 2 kali harus pindah kepada instrumen yang lain? Misalnya kita ini harus terbuka. Bagaimana anak muda ini, anak-anak muda Kota Batu ini bisa diberikan kesempatan kalau itu tidak ada uang yang diapresiasi. Uang yang diapresiasi, misalkan sekarang ini kan lagi mau menuju musim politik. Tapi bisa bawah. Kenapa sih anak-anak yang komisioner yang ada di hampir 2 kali misalnya sudah harus selesai, harusnya naik ke provinsi. Kenapa harus pindah ke geser ke Bawaslu di tingkat yang sama gitu ya, horizontal, tetap di Kota Batu. Bagaimana anak muda yang lainnya ini yang muda ini tidak akan pernah. Ini salah satu, jadi harus saya Pokja harus menyampaikan, dan itu banyak persoalan yang ada di Kota Batu. Mungkin itu tidak tambah. Jadi memang kita yakin sekali gitu bahwa Kecamatan Batu setelah jadi Kotim Batu itu mesti jadi kota gitu. Kita yakin kenapa gitu? Karena potensinya Batu ini luar biasa. Maksudnya PAD Batu misalnya itu paling besar di wilayah kabupaten itu. 4 miliar ya Pak Yani? Iya, 4 miliar. Daerah-daerah lain kecil banget waktu itu gitu. Nah, ini jadi pemikiran kita bahwa dengan potensi-potensi yang luar biasa ini juga pengembangan pariwisata, pertanian, sayur mayur macam-macam, kita yakin bahwa Batu tetap akan jadi kota gitu. Jadi memang sudah sudah jadi tekad kita gitu, gitu. Mungkin ditambahi Pak Yani, Pak. Ya, jadi kita melihat dari instrumen yang ada waktu itu, jadi potensi daerah, kemudian PAD kita yang 4 miliar sekian itu kami atau kita waktu itu kita sangat yakin dan mampu gitu loh. Aku yakin bahwa kalau kita berdiri sendiri itu akan lebih baik gitu loh. Dan ini terbukti sekarang. Kita berdiri sendiri lepas dari kabupaten, kita lebih baik memang. Dan potensi-potensi ini dulu yang menjadi kita mempunyai keyakinan yang lebih untuk meyakinkan baik kepada pemerintah daerah, kabupaten induk kita, terus kemudian kepada provinsi, bahkan sampai pemerintah pusat. Batu ini tidak minta merdeka loh. Kita cuma minta otonomi daerah. Kasih dong kita otonomi daerah. Karena kita mempunyai keyakinan bahwa kita bisa mandiri. Seperti itu, Mbak. Keyakinan anak muda-muda dulu gitu. Pokoknya seperti zamannya Bung Karno itu. Yang penting merdeka dulu, baru kita tata kemudian. Tapi kita juga tidak lupa bahwa kita punya potensi yang bisa untuk itu semua. Baik Pak, tadi kan juga sudah dijelaskan ya bahwa Batu ini memiliki potensi ya Pak ya, dan Batu akhirnya sudah menjadi kota. Nah ini melihat Kota Batu yang sekarang ini kayak gimana Pak? Ya, kemajuannya cukup bagus gitu ya, terutama peran dari pengusaha swasta gitu. Kita tahu ya, peran-peran pengusaha swasta itu sangat mewarnai untuk Kota Batu, terutama sebagai kota wisata gitu. Jadi
ada pengusaha-pengusaha di Batu yang memberikan warna yang lebih kuat untuk usaha-usaha pariwisata di Batu. Kita lihat ada Ibu Tin Megawati, dulu dia merintis Hotel Purnama, terus Pak Budi merintis warung Betania, terus Pak Edi Antoro Agro merintis agrowisata, Pak Sastro waktu itu masih Jatim Park ya. Nah, itu beliau perannya sangat besar untuk membangun Batu ini gitu. Dan hasilnya ya seperti sekarang ini cukup bagus gitu. Nah, ini di sini diperlukan lagi peran pemerintah gitu. Supaya lebih bagus, pemerintahnya harusnya bisa ngimbangi swastanya gitu. Mungkin Mas Hari mungkin tambahannya. Jadi terima kasih. Terutama potensi pertanian di Kota Batu ini luar biasa. Jadi dulu waktu kita berjuang untuk meningkatkan status Kotip menjadi kota, itu memang arah kita itu memakmurkan petani. Jadi karena apa? Daerah Kota Batu ini satu-satunya kota yang mempunyai basis pedesaan. Otomatis basis pedesaan ini masyarakatnya hampir 80%, 90% ini petani dan buruh tani. Nah, ini akhirnya apa? Berbondong-bondong semua orang-orang dari luar daerah untuk cari sayur mayur yang terbaik. Contoh kentang, produksi kentang yang dari daerah Sumber Berantas itu terbaik. Waktu di daerah-daerah lain banyak cacing, kita termasuk yang paling sukses kentang kita. Terus ikon kita yang berikutnya adalah bawang putih pada waktu itu. Bawang putih juga gitu, baik sekali. Kita ini bersaing dengan Nusa Tenggara Barat, Sembalun itu di NTB sana, itu bawang putih. Terus ikon yang paling utama pada waktu itu adalah apel. Pada awal kita berdiri, apel ini 5.000 hektar di Kota Batu. Mulai dari Kecamatan Junrejo, di daerah sekitar Wihara, ya, itu mulai bisa tumbuh apel pada waktu awal kita berdiri. Namun dengan perubahan iklim sekarang bergeser ke arah atas. Dan terima kasih sekali pada waktu awal-awal pembentukan Kota Batu sampai detik ini, ikon apel memang sudah namun sudah di follow up untuk itu. Namun kurang cepat. Ya masih butuh kecepatan lain. Dari 5.000 hektar sekarang ini turun amat banyak, apalagi kemarin COVID. Nah, ini penanganan pemasaran terutama. Kalau pemasarannya sudah jalan baik, sudah ada penampungan baik, saya rasa petani melu gumuyu nantinya. Itulah tujuan kita. Nah, terkait Pokja nih Pak, Pokja ini kan ada rakernya ya Pak ya, kok saya lihat itu ya, betul ya Pak ya? Iya. Nah, ini yang kemarin disampaikan, yang direkomendasikan ini apa sih Pak kepada pemerintahan Kota Batu yang sekarang? Ya, jadi kita kemarin rapat kerja menghasilkan beberapa rekomendasi ya. Yang pertama kita minta supaya diadakan penyegaran ya, birokrasi gitu, penyegaran. Jadi kita memang mengusulkan supaya mulai dari sekda sampai dinas-dinas itu ada penyegaran, dimunculkan anak-anak muda, pegawai-pegawai muda yang lebih semangatnya lebih tinggi gitu, untuk memberikan masukan-masukan, gagasan-gagasan untuk Kota Batu yang lebih baik gitu. Terus rekomendasi kita apa lagi ya Pak Yani ya? Mas Yani mungkin nambahkan ya. Ada juga tentang kebijakan-kebijakan yang intinya
bisa melayani masyarakat Batu lebih baik. Contoh mengenai perizinan, kemudian mengenai kesehatan, dan banyak hal yang memang nantinya harus lebih diperhatikan oleh pemerintah Kota Batu ini, Mbak. Jadi selama ini memang sudah baik, tapi alangkah lebih baiknya kalau nanti itu bisa ditingkatkan kembali gitu. Jadi semacam kita contoh ini untuk stunting ya, stunting kita ini gimana ini caranya ini bisa lebih cepat diatasi gitu. Ini juga harapan kita, harapan Pokja itu ke arah situ sebetulnya. Jadi ini sudah baik, tapi bagaimana yang kendala-kendala ini cepat ada solusi dari pemerintah Kota Batu, baik itu pemerintah eksekutifnya maupun legislatifnya. Jadi dua hal itu nantinya supaya bergerak lebih cepat gitu ya. Jangan sampai terlalu lama ini, karena kita maklumilah kemarin ada yang namanya COVID hampir 2,5 tahun ya. Itu kita cuma berkutat di pemulihan ya, di pemulihannya aja. Nah ini karena kita ini COVID-nya sudah pergi, alhamdulillah pariwisata kita juga mulai bergerak. Nah ini sudah waktunya pemerintah untuk lebih mempercepat mencarikan solusi-solusi yang seperti itu tadi yang dibicarakan oleh teman-teman. Mungkin tambahan dari saya. Demikian juga ini kita ini di petani, tingkat petani ini jangan sampai jadi buruh tani. Nah ini jadi kalau sekarang harga-harga ini termasuk rekomendasi dari Pokja juga. Oleh karena itu dengan dibangunnya pasar Batu yang demikian megah itu, ini pernah kita melihat itu pasar pertanian yang cukup baik itu di Thailand. Pada waktu itu ada Talatai, dan mudah-mudahan pasar Batu yang demikian besar ini bisa menjadikan ikon lagi nantinya, sehingga kalau ada wisatawan sambil belanja, sambil beli apa gitu, seperti di daerah ini sekarang. Dulu kalau ada wisatawan mau buat apa lodeh, sayur lodeh itu sudah ada satu paket. Dulu itu ada satu cangking gitu, satu tas itu yang dari bambu dulu buat sop-sopan itu. Nah ini akan meningkatkan nilai tambah bagi hasil-hasil pertanian, dan mudah-mudahan nanti pasar Batu yang demikian megah itu bisa menjadikan ikon lagi dan menarik wisatawan dan meningkatkan nilai tambah itu. Jangan sampai nanti kita ini jadi buruh nantinya. Betul. Gitu. Ya, terima kasih. Ya. Terus kemarin tuh kan kita juga sebelumnya pernah podcast Pak dengan foundernya Apel Celup. Nah, melihat krisis apel Batu itu yang menurun, akhirnya dia itu berinovasi membuat teh dari apel, asli apel Batu ini. Dan sekarang lagi merintis pabriknya di kebunnya di daerah Tulung Rejo ya. Gitu. Itu sangat bagus sekali sih Pak. Dia anak muda juga dari Kota Batu. Gitu. Jadi ini saya garis bawahi, itu memang cukup inovatif. Jangan sampai nanti esen yang dipakai, misalnya rasa apel itu kita import malahan. Jadi kita harus punya teknologi itu dan kita kembangkan. Nanti Litbang ini yang akan membantu, gitu. Jadi Pokja ini akan kreatif terus. Jadi inovasi-inovasi yang demikian itu buat sari apel, buat jenang apel dan lain sebagainya, itu jangan sampai rasa apel ini kita jadi buat jenang apel tapi rasanya rasa ketan. Nah ini yang kita jadi nanti akhirnya jenang apel kok rasanya rasa ketan. Nah itu yang jadi ketannya yang menonjol. Jadi ini memang inovasi teh sari apel. Sebetulnya untuk membuat esen itu dari daun juga bisa, rasanya itu akan lebih tajam. Misalnya seperti kopi. Nah, di sekitar ini, hutan-hutan sekitar ini sudah dipelopori sejak waktu itu
Mungkin kalau tidak ada dipelopori waktu peningkatan status dulu, di sini sudah ditanami di bawah tegaan pinus ini, sekitar ini sudah ditanami kopi. Jadi kopi Kartika ini memang di bawah tegaan pinus. Nah, ini akan berkembang lebih baik apabila nanti kafe-kafe di sini akan punya ikon batu kopi. Nah, ini. Kota Batu yang saat ini udah keren nih Pak. Apa sebelumnya ini apa udah sesuai harapan sih Pak dari tim Pokja ini? Ini tadi itu sebenarnya pertanyaannya sangat menukik ya buat Pokja, rekomendasi, kemudian harapannya dari rekomendasi ini kan sifatnya kan harusnya Pokja ini apa sih rekomendasi terhadap pemerintah daerah sebagai penggagas dan ide dari peningkatan status. Sebenarnya rekomendasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Andre dan beberapa itu banyak itu. Itu sifatnya bukan lagi hanya sebagai teori aja, tapi harapannya Pokja harus dilaksanakan. Sebuah rekomendasi itu kan seperti itu. Hanya saja kita berharap pada sebuah pemimpin. Pemimpin itu kan tidak harus wali kota saja, tapi pemimpin yang diharapkan oleh teman-teman Pokja dari rekomendasi dan tadi sempat disinggung oleh Pak Andre, ada gagasan anak muda yang harus fresh di apa namanya Mas tadi regenerasi lah istilahnya. Nah itu kan pemimpin di semua tingkatan. Pemimpin itu kan ibarat mata, dia harus tidak boleh bergerak secara acak, tapi ya dia harus melihat dan melangkah dengan visi agar visi yang besar terhadap Kota Batu menjadi kota ini terlindungi. Apa kultur yang dibangun oleh Kota Batu awalnya adalah misalnya dari segi pertanian. Terkenalnya Kota Batu adalah kota apel. Kemudian berbagai persoalan yang support system yang mendukung pada saat itu sudah disampaikan oleh Pak Ketua Presidium tadi dari berbagai orang-orang atau beberapa masyarakat pengusaha. Ini kan tidak boleh lepas. Nah, pemimpin ini harus mengkolaborasi dan mengintegrasikan sebuah kekuatan itu. Apel nggak boleh hilang di Batu. Nah, kalau hilang gimana? Misalnya di kreativitas seseorang atau orang Batu kemudian menciptakan sebuah produk yang hampir menyamai apel, tapi apelnya sendiri nggak ada, ini juga ada bagus gitu. Nah, bagaimana pemimpin ini harus meletakkan pada posisi visinya ini bahwa apel pertanian ini harus terkonversi dengan bagus terhadap pendanaan dari seorang pemimpin Kota Batu, dan ini menurun ke tingkatan sampai tingkat kecamatan. Kalau ini ke Pamongan kan. Nah, hal-hal inilah yang harus dilakukan dan dirasakan oleh orang-orang Batu. Intinya kalau ini terjadi apa yang diharapkan oleh Pokja dalam rekomendasi ini, maka pemimpin ini dengan segala kekuatannya, segala formatnya sudah berani menyiapkan formasi persemaian anak-anak muda. Tenaga kerja sudah harus ada jelas konkretnya bagaimana perubahannya per tahun ini, penambahan yang kelulusan sekolah ini berapa, kemudian yang disiapkan oleh pemerintah apa, ini kan harus jelas, tidak hanya sebatas penyampaian pandangan-pandangan kemudian yang tidak bisa diakses oleh masyarakat. Aku ingat kerja apa di Batu ini. Nah, ini kan bahaya kalau seperti ini. Apa yang disampaikan oleh Mas Yani tadi bahwa kita katanya Bung Karno memang betul. Merdeka dulu baru ditata kemudian. Lah menata hari ini adalah persoalan yang tidak mudah. Maka Pokja tetap cawe-cawe untuk memberikan satu rekomendasi agar ini tidak bias akhirnya nggak karu-karuan. Lah bagaimana Kota Batu hari ini? Ya kita lihat sekarang. Apa formatnya itu sudah jelas. Maka ada pertanyaan, Batu ini masih mencari bentuk apa kehilangan bentuk gitu loh. Nah, formatnya kan jelas bahwa Batu dulu kekuatannya Pokja bergerak ini kan karena pertaniannya kuat, apelnya luar biasa, resource-nya, pariwisatanya waktu itu adalah yang di lingkungan. Ya, lingkungan. Jadi yang dijual udara, pemandangan, lingkungan. Ini kekuatannya tidak dimiliki oleh daerah lain. Nah, ini jangan boleh hilang gitu loh. Ini Pokja menjadi garda terdepan untuk mengawal ini. Saya pikir itu pemimpin yang akan datang harus memahami tentang konteks dari kekuatan dari Kota Batu itu sendiri.
Tidak hanya sekedar berjalan, mengikuti arus, mengikuti sebuah format yang ada sekarang. Nah, ini nggak membawa visi yang jelas, gitu. Ya, mungkin tambahan gitu. Oh iya betul. Ya, jadi gini, impian Pokja itu di waktu itu kepinginnya itu oke lah, kita dikasih kota ya. Kota ini, tapi kota ini harus bernuansa desa. Jadi alhamdulillah hari ini desa kita masih lebih banyak. Ini menurut Rias Rasid waktu itu Dirjen Oda itu bagus Mas. Kalau ini nuansanya kota tapi nuansa desa, ini akan menjadi menarik. Dan ini akan orang selalu datang ke Batu. Karena apa? Pokja itu mempunyai cita-cita seperti itu karena Pokja melihat lingkungan ini harus terjaga. Kalau tetap masih desa dengan keguyupan, dengan apa, ini insya Allah lingkungan ini akan terjaga. Memang hari ini Kota Batu luar biasa, tapi tetap ini harus ada batasan-batasan nanti yang jelas. Contoh untuk pariwisata yang sifatnya artifisial mungkin sudah cukup. Tinggal desa-desa ini dibangun, disemarakkan menjadi pariwisata desa betul. Ini harus kontinu. Jadi jangan sampai sepenggal-sepenggal. Jadi contoh kayak desa wisata gitu ya. Kita ambil contoh desa wisata, ya ini harus benar-benar jadi desa wisata sungguhan. Jangan sampai nanti kepala dinasnya ganti ya. Itu ganti juga gitu. Nah, itu mungkin tambahan, Mbak. Nah, di tahun 2024 ini di bulan Februari kan akan diadakan pesta politik ya Pak ya. Nah, ini bagaimana dari tim Pokja ini melihat calon-calon legislatif di Kota Batu ini Pak? Ya, kembali kepada sebuah Kota Batu ya. Ini kita berharap dari pesta demokrasi ini sangat luar biasa. Ini momentum ini. Bagi teman-teman anak-anak muda di Batu ini momentum. Jadi jangan sampai alergi terhadap politik. Karena politik itu tidak munafik itu, kalau orang mau berpolitik itu tidak meraih sebuah kekuasaan itu munafik. Makanya lebih baik kita punya jati diri. Ini kan rangkaiannya dengan jati diri ini kan dia tidak akan takut dan dia akan terus berjuang. Dengan lawannya citra diri. Orang sekarang lagi mencitrakan dirinya. Karena citra diri ini datang dari orang lain. Bagaimana format kita akan bergerak kemana, itu polarisasinya terjadi di situ. Makanya tadi kan kembali ke perjuangan Pokja, bahwa kita ini berjuang itu karena bukan ada instruksi, karena hati. Sama halnya dengan pesta demokrasi. Kalau kita tidak berorientasi terhadap citra diri, maka kita harus menguatkan jati diri kita. Anak-anak muda di daerah mana dan sebagainya ini bersama-sama bersaing dengan kuat, dengan baik, bukan pencitraan. Artinya kalau citra diri ini kan dengan akhirnya money politik dan instrumen lain-lain lah. Ini yang tidak bagus. Jadi tidak ada nanti kinerjanya itu yang betul-betul memberikan desain yang kuat terhadap Kota Batu. Contoh misalkan, bagaimana Pokja melihat satu perkembangan dari tahun ke tahun terhadap PNS misalnya. PNS itu kalau kita ngomong dari teman-teman Pokja ngomong, ini kan PNS ini harusnya mengutamakan anak Batu. Tapi pertanyaan pertanyaan di lain pihak mengatakan bahwa ini NKRI. Loh iya, saya sepakat NKRI. Dari manapun boleh masuk, iya. Tapi harus digarisbawahi, yang menentukan formasi PNS di Kota Batu itu pusat atau daerah? Pertanyaannya kan seperti itu. Kan daerah. Lah maka dari itu kita berharap pada pemimpin kita punya database. Mana sih anak-anak Batu ini yang lulusan apa dari perguruan tinggi apa, itu tidak masalah. Tapi Dinas Pendidikan punya database. Oh, jumlahnya sekian ratus, dari sisi sarjana hukum sekian, dari sini. Nah, mulai SD sampai SMA aja sudah ada database-nya di Kota Batu. Kenapa ketika mereka itu bersaing untuk strata lebih tinggi, kemudian dia pulang kembali tidak punya database? Maka formasinya ini akan bias. Dan disinilah visi pemimpin itu harus kuat. Mungkin itu harapannya. Sebenarnya untuk dari para calon ini kapasitasnya itu yang seperti apa sih Pak untuk pemenuhan di Kota Batunya ini Pak, untuk menyuarakan suaranya ini?
Ya paling tidak masyarakat kan sudah melihat sekarang. Saya berharap masyarakat Batu kita ini dari teman-teman Pokja bisa memberikan edukasi bahwa apa sih partai itu? Partai itu suara. Kalau partai tidak punya suara kursi di DPR, partai itu tidak akan dihargai, tidak akan ada harganya. Nah, makanya perjuangannya itu harus jelas. Nah, artinya masyarakat harus memilih orang-orang yang di wilayahnya, di Kota Batu, di wilayahnya dapilnya itu yang betul-betul calon-calon ini memang betul-betul mengakar dan ada keberanian untuk memberikan satu desain yang positif, yang tidak bersifat eksklusif, keberpihakannya inklusif, semuanya bisa masuk. Ini adalah calon-calon pemimpin. Tapi kalau eksklusif yang dia garap dan sebagainya, dia hanya berpihak pada tertentu dan sebagainya, ini kan nggak benar. Nanti ketika dia terpilih juga dia tidak akan bisa mengadopsi semua kepentingan masyarakat Batu. Harapannya seperti itu dan mudah-mudahan lah. Batu ini kan berdiri karena ketika pemilihan pemilu itu desainnya sudah money politik sudah berjalan. Kalau mudah-mudahan sekarang kalaupun ada enggak separah yang kemarin-kemarin, akan ada penurunan. Masyarakat Batu ini kan sudah melihat 20 tahun berdiri Kota Batu, berarti sudah melampaui 4 kali tahapan pemilu. So, 1 kali oke lah. Yang namanya umur 20 tahun ini kan anak muda kan masih miar-miur. Nah, pertama, kedua, 5 tahun kedua ini sudah ada pandangan-pandangan, masih kesasar-sasar nggak apa-apa gitu loh. Ketiga ini sudah mulai merasa ini kok nggak enak ini ya. Ya keempat ini mudah-mudahan menjadi satu bottom up lompatan untuk yang kelima tahun depan ini sudah masyarakat Batu sudah mempunyai kecerdasan untuk memilih siapa yang memang betul-betul bisa mewakili dari masyarakat Batu untuk kebaikan, bukan untuk maaf, DPR ini bukan untuk peluang pekerjaan, ini tugas daripada legislator itu loh. Jadi yang menelurkan undang-undang, aturan, peraturan kebijakan ini DPR lah. Terus kalau ini menjadi sebuah lahan pekerjaan yang hanya sekedar saya bisa jadi DPR, ya enggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan orang Batu ini nanti ke depan sudah lebih cerdas lah, tidak menjadi pilihan DPR aja. Wali kotanya tadi yang nanti yang akan maju pun juga nggak akan segampang yang kemarin-kemarin. Gitu. Terus nih Pak, apa pesan-pesan untuk kepada calon legislatif nih di Kota Batu nih, Pak? Pak Yani mungkin? Ya, jadi gini, harapan saya ya secara pribadi, kepingin itu calon-calon legislatif atau pimpinan di Kota Batu itu nantinya yang muda-muda, yang punya drive ya, keberanian yang luar biasa untuk menata kota ini gitu. Karena apa? Ini di 2024 itu nanti adalah ajang di mana tokoh-tokoh itu akan muncul di situ. Tokoh-tokoh akan muncul di kekuasaan. Kalau kita bilang politik tadi, Kakak Jinung sudah ngomong bahwa itu nanti kekuasaan. Kekuasaan itu memang harus berbagi nantinya. Dan ini harapan saya, ini anak-anak muda nanti. Anak-anak muda yang luar biasa memikirkan kotanya, mencintai kotanya, dan mempunyai pemikiran yang luar biasa juga gitu. Saya yakin dengan pemikiran yang baru, yang fresh, akan membuat perubahan yang luar biasa di Kota Batu. Baik itu nanti legislatornya, baik itu nanti di eksekutifnya. Syukur-syukur nanti ada semuanya diijabahi sama Tuhan ya, sama Allah, itu pemimpinnya baru-baru semua dan muda-muda. Nah ini menarik ini. Ini akan membuat siklus yang baru juga gitu loh. Jadi mungkin lompatannya akan lebih cepat lagi gitu loh. Dan kita harap calon-calon pemimpin nanti itu bisa melihat blueprint yang sudah dibuat sama Pokja. Yeah. Karena Pokja di sini membuat blueprint ini tidak ada kepentingan apa-apa selain satu, untuk melayani masyarakat secara keseluruhan Kota Batu, dan juga akan mengangkat
harkat martabatnya warga Kota Batu untuk lebih baik gitu. Karena sesuai dengan cita-cita Pokja waktu meningkatkan status. Mungkin itu, Mbak. Saya tambah ya. Ini menarik Mbak Yani. Jadi kalau ke depan ini kita dihadapkan pemilu, harapannya kan anak muda di Batu ini kan luar biasa. Dari segala macam pernak-perniknya ya, ada yang bergerak di lingkungan, ada yang bergerak di UMKM, ada yang bergerak di kesenian, budaya dan sebagainya. Ini harus berani mengambil satu keputusan. Artinya kalau ini tidak berani, maka kalau ini hanya sebuah ungkapan ya. Untuk memenangkan satu kehidupan itu hanya ada dua pilihan. Ya. Yang pertama itu keberanian, yang kedua keikhlasan. Kalau tidak berani ya ikhlaslah untuk menerimanya, ya jarno ini wis. Tapi kalau tidak ikhlas, beranilah untuk mengubahnya. Terima kasih. Itu terakhir tuh ya. Ada tambahan lagi mungkin Pak Hari atau Pak Andre? Ya, jadi gini, kita berharap gitu, Pokja ini berharap gitu, nanti siapapun yang jadi DPR ya, untuk Dapil Batu ini, untuk wilayah Batu, DPR Batu, DPR Provinsi ataupun nanti DPR RI-nya gitu, dia paling enggak punya komitmen gitu, punya komitmen itu punya keinginan kuat, maksudnya untuk berupaya bagaimana Batu ini semakin jadi baik gitu. Itu yang kita harapkan. Jadi pikiran dia itu selalu ya apa yang Batu kita diapi gitu. Ke depan lebih baik gitu. Terus yang selanjutnya menurut saya juga karena Batu ini kita bisa untuk wisata seperti kata teman-teman tadi ya, wisatanya ini memang wisatanya wisata lingkungan ya, lebih mengutamakan udara yang bagus. Maka di sini mau tidak mau memang nanti ya kita harus selektif dalam hal pembangunan perumahan. Jangan sampai Batu nanti enggak jadi pohon tapi jadi pohon beton gitu. Nah itu perlu itu yang penting itu menurut saya. Batu udah 2 kali banjir Mas. Ya. Banjir bandang. Hati-hati. Jangan sampai ketiga kali, lu gede. Betul. Demikian juga ini. Nanti kalau yang muda-muda jadi, harapan kita ini yang tua-tua, misalnya mantan-mantan pimpinan di Kota Batu ini juga harapan kita ini untuk bisa mendampingi yang muda-muda sehingga tidak kebablasan nantinya, tapi masih on the track lah. Apa yang kita harapkan di Pokja ini menjadi kenyataan nantinya, dan kemakmuran masyarakat Batu ini melu andar beni kemajuan di Batu ini. Makasih. Baik, terima kasih Pak. Nah itu tadi sahabat AT Podcast perbincangan saya dengan pejuang-pejuang Kota Batu, bahwa hadirnya podcast KW-KW dengan grup Pokja ini memperlihatkan semangat yang besar untuk perubahan Kota Batu. Nah masyarakat Kota Batu ini dimiliki oleh masyarakat Kota Batu, dan dengan kejayaannya Kota Batu ini menjadi tanggung jawab kita semua dapat bisa menyalurkan aspirasi dan inovasinya ini dengan segala cara, dengan harapan itu bahwa membawa perubahan yang baik ya Pak ya untuk Kota Batu. Amin. Nah sekian, terima kasih untuk podcast kali ini, terima kasih kehadirannya Pak, semoga sehat terus ya Pak ya. Amin. Nah, baik, untuk sahabat AT Podcast, jangan lupa tonton full versionnya di channel YouTube Among Tani Foundation. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Yeah.